memberlakukan kemudahan-kemudahan terutama untuk UMK. Baik dalam proses perizinan itu sendiri begitu mudahnya Pak Irfan. Hanya dalam beberapa menit legalitas untuk perizinan berusaha bagi UMK dan resiko rendah itu sudah bisa dimiliki. Atau jangan-jangan dengan online ini tanpa harus datang ke dinas? Betul sekali, betul, dimanapun bisa. Butuh hanya tidak lebih dari 10 menit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha di podcast Kabar Banten. Kali ini kita akan berbincang seputar bagaimana perizinan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMTSP Provinsi Banten. Kali ini saya akan berbincang langsung dengan penata perizinan ahli media, Bapak Happy Safari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Happy, sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga teman-teman di DPMTSP Provinsi Banten dalam keadaan sehat ya. Amin, alhamdulillah. Karena kayaknya DPMTSP ini menjadi salah satu OPD yang paling penting di Pemprov Banten ini dalam meningkatkan investasi di Provinsi Banten. Sebuah OPD penting. Iya benar. Ya. Pak Happy, bicara soal investasi, tentu kan ada perizinan yang memang harus diurus oleh pihak yang akan berinvestasi di Provinsi Banten. Ini bisa dijelaskan Mbak, bagaimana proses perizinan berusaha di Banten yang memang selama ini sudah dikelola oleh DPMPTSP Provinsi Banten, Mbak? Baik, ini pertanyaan luar biasa ya Pak Irfan ya. Betul, untuk investasi tentunya itu diawali dengan pengajuan proses perizinan. Ya. Adapun proses perizinan Provinsi Banten, Pak Irfan, alhamdulillah kita sudah serba online. Alhamdulillah ada apa namanya satu sistem perizinan yang betul itu dipakai di semua. Itu digunakan di semua pemerintahan. Baik kementerian, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Apa yang disebut dengan OSS RBA. Pernah dengar Pak Irfan? Apa tuh kepanjangan dari ya? Online Single Submission Risk-Based Approach. Perizinan berusaha berbasis risiko. Itu ya. Itu sejak Agustus 2021. Seluruhnya sudah menggunakan itu. Jadi terhitung sudah diterapkan 3 tahun lamanya ya? Betul. Tahun 2023 betul. Ini. Agustus 2021 sampai dengan saat ini. Dengan perizinan melalui online tadi Pak, itu bagaimana cara bagi mereka yang akan mengurus perizinan itu sendiri? Caranya seperti apa tuh? Mudah sekali, mudah sekali. OSS itu produknya Pak Irfan ya, soalnya itu satu adalah NIB, nomor induk berusaha. Dua, apa yang disebut dengan sertifikat standar. Yang ketiga itu ada izin. Perizinan berusaha berbasis resiko. Ada domain resiko di situ. Ada 4 resiko. Ada dibagi 4 resiko. Satu klaster resiko itu resiko ringan, resiko rendah. Resiko rendah. Yang kedua adalah menengah rendah. Yang ketiga adalah resiko tinggi. Terhadap 4 resiko ini, pemerintah memberlakukan kemudahan-kemudahan terutama untuk UMK. Baik dalam proses perizinan itu sendiri begitu mudahnya Pak Irfan. Hanya dalam beberapa menit legalitas untuk perizinan berusaha bagi UMK dan resiko rendah itu sudah bisa dimiliki. Atau jangan-jangan dengan online ini tanpa harus datang ke dinas? Betul sekali, betul, dimanapun bisa. Butuh hanya tidak lebih dari 10 menit lah. NIB ini diterbitkan. NIB itu sudah menjadi legalitas bagi pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Gitu. Karena apa? Kemudahan-kemudahan diberikan terhadap UMK. Satu, jadi begini. Di dalam perizinan sekarang ada yang disebut dengan persyaratan dasar. Apa yang disebut dengan persyaratan sesuai dengan amanat PP 5? Pertama, itu ada yang menyangkut KKPR. Pak Ibu sudah dengar dong kemarin Banten secara progresif sudah mengeluarkan Perda nomor 1 ya tentang tata ruang wilayah, zonasi kelautan juga. Sudah
sinergis di situ. Nah, pertama yang syarat dasar pertama itu adalah KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Oke. Ini diterbitkan secara otomatis di OSS bagi pelaku UMK. Setelah selesai itu yang kedua, itu ada persetujuan lingkungan. Pernah dengar dong namanya UPL, UKL, AMDAL kan gitu ya. Ini pun diterbitkan otomatis di dalam OSS ini. Syarat yang ketiga itu adalah PBG dan SLF, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Nah, ini pun diberikan kemudahan untuk UMK yang beresiko rendah. Gitu Pak Irfan. Itu mungkin salah satu kelebihan proses perizinan secara online mungkin Pak ya? Betul. Kalau dulu mungkin secara manual itu akan harus datang ke PTSP, harus ngantri gitu. Sekarang tidak. Jadi dalam satu pintu mengurus perizinan melalui online itu sudah mendapatkan semua jenis itu ya. Betul sekali. Nah, ini kan sudah berlangsung nih Pak. Ya. Perizinan di Provinsi Banten. Terus apakah ini bagian daripada indikator proses perizinan yang dilakukan oleh Provinsi Banten itu semakin membaik begitu dari tahun ke tahun ini, Pak? Oh, tentu saja lebih baik. Ini dari kita bisa lihat dari capaian-capaian sebetulnya ini Pak Irfan ya. Jadi adopsi itu memang semakin baik. Sekarang jadi seperti yang Pak Irfan ketahui sekarang dengan kemudahan perizinan berusaha kan gitu ya. Ada imbasnya juga nanti capaian-capaian realisasi investasi, dan tentunya ini kan bisa menggerakkan nanti aktivitas ekonomi. Di Banten gitu. Termasuk kelompok UMKM masyarakat ya. Betul sekali. UMKM dalam hal ini memang itu menjadi prioritas insentif pemerintah. Yang tadi saya sampaikan, beberapa kemudahan itu diberlakukan terhadap UMKM. Ya. Di Provinsi Banten Pak ya. Betul. Nah, dengan ini kan sudah beranjak membaik kata PT tadi, justru ini mempermudah begitu ya untuk memperoleh izin. Nah, sejauh ini dari tahun 2021 begitu start terapkannya online ini hingga tahun 2023 ini ada berapakah pengurusan izin yang masuk ke DPM TSP Provinsi Banten, Pak? Baik, kita lihat by data ya. Pak Irfan ya, di sini di dashboard OSS sampai dengan saat ini itu sudah diterbitkan 335.623 NIB dalam kurun waktu jadi per Agustus 2021 sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini. Khusus untuk UMK itu tumbuh 330.580 NIB. Nah, di Banten juga di dashboard kami juga di sini ini yang dirilis oleh BKPM ya Pak melalui sistem OSS, bukan kami yang merilis. Itu ada 709.070 proyek di Banten. Perizinan yang masuk ke DPM TSP. Kira-kira seperti itu. Banyak Pak ya. Ya. Jadi ini mungkin salah satu capaian yang selama ini sudah ditargetkan oleh Pak Evi gitu ya. Betul Pak. Perizinan. Betul. Pak, ini bagi kelompok UMKM mungkin kan seperti kita ketahui Banten juga tidak hanya termasuk ada wilayah kota ya, tapi juga kabupaten kota yang memang selama ini masih tergolong dalam lah di perkampungan begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi nilai keuntungan bagi UMKM yang memang sudah memperoleh perizinan di DPM TSP ini? Bicara keuntungan yang pasti pertama itu adalah perlindungan hukum ya. Ya, sekarang begini, ketika orang berusaha dengan sudah memiliki perizinannya dengan punya NIB misalnya, tentunya ruang geraknya juga menjadi lebih luas lah, karena kan gitu ya. Karena sudah legal sah. Iya, benar. Secara regulasi dia sah sebagai seorang pengusaha, kan gitu ya. Kalau bicara UMK tentunya itu kan bicara permodalan saja, tapi prinsipnya kan sama, mereka itu adalah pelaku usaha. Jadi ada perlindungan hukum tuh Pak Irfan ya, untuk UMK ketika memang dia sudah mengantongi NIB. Itulah. Yang kedua juga kemudahan akses pasar. Itu juga ada. Pak Irfan ketika beli sesuatu ya, misalnya nih
Begitu ditanya, misalnya ini ada ini segala macam, tidak ada. Yang satu lagi, oh saya sudah punya ini, bagaimana? Kan gitu ya. Ya artinya apa? Kepercayaan nanti ya dari dari produk pihak konsumennya itu akan terjaga ketika trustnya terbangun. Beda dong ketika pengusaha ini belum ada izinnya, belum ada sertifikat halalnya. Yang satu ada izinnya, ada sertifikat halalnya, bagaimana kenyamanan kita berbelanja? Karena akan berbeda itu ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah peningkatan daya saing juga. Karena bagaimanapun satu usaha itu kan bisa tumbuh, tidak. Apakah memang UMK ini mau jadi UMK selamanya? Kan tidak. Iya dong. Betul. Suatu saat dia akan tumbuh berkembang terus. Nah, seiring ketika sudah legalitasnya ada, itu akan lebih mudah. Harusnya itu akan lebih mudah. Gitu. Selanjutnya adalah juga ya itu tadi. Menyangkut trust itu ya kemudian akhirnya kan bisa dilakukan. Dan lagi ya ketika punya legalitas nih Pak Irfan ya, untuk akses perbankan permodalan juga kan sekarang kemarin ketika kita ada sosialisasi Pak, kita ada fintech dengan teman-teman dinas koperasi itu Pak, sekarang mau ke bank itu ditanyain NIB gitu loh. Kebetulan dia kasusnya nomor hilang atau gimana gitu. Ya ini kita bisa bantu lagi di situ. Jadi ada akses juga ternyata untuk perbankan dengan NIB itu, gitu loh, Irwan. Jadi banyak sekali keuntungan yang luar biasa banyak sekali. Seperti belum lagi nanti biasanya pemerintah juga ada beberapa program lah, ada beberapa program. Bagaimana nih supaya tumbuh kembang nih UMK. Bukan hanya di Banten ya, misalnya di Indonesia, Banten sendiri fokus misalnya UMK apa, kan gitu ya. Nah itu juga pasti UMK yang sudah punya legalitas. Lagi-lagi ya kan? Legalitas begitu. Kalau boleh saya simpulkan berarti DPM PTSP Provinsi Banten ini tidak hanya memfasilitasi legalitas UMKM ya, tetapi tadi saya mengingat soal proses pemasaran yang akan semakin mudah begitu ya. Kepercayaan masyarakat terhadap hasil produksi juga kan ya, karena legalitasnya itu. Betul, karena memang kajian itu juga sudah dilakukan di DPM PTSP Pak menyangkut investasi ya. Pangsa pasar itu termasuk dalam salah satu nanti yang dikaji di sana. Kalau pernah dengar istilah iPro? Boleh dijelaskan? Invest Project Ready to Offer itu sedang digalakkan semua di semua DPM PTSP. Itu proposal untuk project di mana seluruh datanya, insya Allah lah mantannya dukung, insya Allah dengan dukungan teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa mewujudkan itu. Jadi kita sudah nanti bisa punya data-data iPro beberapa kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan pariwisata, atau yang lain-lain. Itu salah satu tusinya DPM. Sehingga diyakinkan dengan berbagai pola yang dilakukan oleh DPM TSP, kondisi ekonomi masyarakat di Banten semakin meningkat gitu Pak ya? Betul. Semakin sejahtera. Ini poin penting lagi nih Pak Happy, karena kan tadi saya bilang warga di Provinsi Banten ini tidak hanya di Kota Serang atau Kota Tangerang dan sebagainya, tapi ada Lebak dan sebagainya yang mungkin belum terjangkau terkait dengan informasi bagaimana proses mendapatkan izin di Provinsi Banten yang di DPM TSP ini. Gimana nih Pak Happy? Ada nggak saran untuk teman-teman UMKM untuk segera mengurus perizinan ini? Ya, harus diakui ya, beberapa wilayah terutama di selatan itu malah blank spot istilahnya gitu ya, bukan sinyal juga. Nah ini tantangan bagi kami ya. Tentunya DPM PTSP Provinsi itu bekerja sama, berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi dengan DPM PTSP Kabupaten Kota. Kita terus bahkan mungkin ke depan sangat mungkin juga ada wacana untuk membuat NIB keliling. Gitu. Jadi didatangin kita yang turun. Datang ke daerah-daerah begitu ya. Betul. Di beberapa wilayah itu sudah dilakukan. Saya jadi teringat samsat keliling kalau gitu. Nah itu betul. Prinsipnya seperti itu. Terutama memang tadi itu ya di daerah-daerah yang ya sinyal saja repot misalnya gitu. Itu dilakukan secara rutin Pak ya? Kita sih baru langkah-langkah akan ke sana. Sementara ini kita hanya berkoordinasi, berkolaborasi dengan DPM PTSP Kabupaten Kota. Itu karena memang yang menjangkau secara administrasi mereka yang ada di Kabupaten Kota. Strategi-strategi juga kita mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh DPM PTSP Kabupaten Kota itu sendiri gitu. Jadi kelompok pelaku UMKM yang mau mengurus perizinan nanti
bisa dengan mudah ya Pak ya, dekat, betul, mudah, dan tentu di APMTSP juga tadi karena ini menjadi PR, mudah-mudahan ke depan semakin gencar tuh pelayanan, mendekatkan pelayanan terhadap masyarakatnya. Ini ada tambahan juga nih, pernah dengar MPP? Pak Irfan pernah dengar MPP? Pernah dengar ya. Mall pelayanan publik. Oke. Kalau bicara mall, gimana Pak Irfan? Apa semua serba dijual kan gitu ya? Oh tidak. Kalau bicara mall pelayanan publik, semua layanan ada. Semua layanan itu diupayakan ada, walaupun belum semua. Contoh kemarin terakhir itu MPP Lebak itu sudah diresmikan oleh Bupati Lebak ya. Jadi pada saat itu di setiap hari Kamis orang yang mau bikin paspor gak perlu ke Serang. Cukup di situ, tapi itu memang hanya baru hari Kamis saja sampai dengan jam 10 misalnya gitu. Nah ini komitmen pemerintah ya, baik pusat maupun daerah gitu ya. Betapa pemerintah mencoba memberikan kemudahan-kemudahan gitu loh, di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. MPP Kota Serang juga sudah ada Pak. MPP sudah Serang. MPP jadi dengan MPP itu kewajiban kita sebagai warga negara nih, misalnya harapannya mau bikin KTP atau apa mau daftar listrik segala macam sudah ada di situ. Mau bayar pajak juga sudah ada di situ gitu. Jadi mall pelayanan, pelayanan publik. Kalau kita lihat mungkin di Pandeglang juga sudah. Nah itu ada tuh, ya. betul. Termasuk DPM PTSP di situ ada Pak ya. Betul. Jadi ketika mau ngurus ini itu cukup ke mall pelayanan publik. Jadi pelayanan itu ada di situ semua. Oke, Pak Epi, semakin dinamis dan semakin maju nih. Betul. Jadi proses perizinannya. Jadi tadi itu bukan hanya mengandalkan online saja, offline-nya pun ada kok kita. Itu tadi MPP. Ya, menarik Pak Epi. Tadi kita sudah bicara soal bagaimana proses perizinan, termasuk jumlah yang sangat fantastis Pak ya, betul. masuk orang yang meminta perizinan ke DPM TSP. Nah ini pasti ada dampak positif terhadap nilai investasi di Provinsi Banten ini. Sampai tahun 2023 ini berapa nilai investasi yang sudah masuk ke Provinsi Banten Pak? Nah itu kemarin sudah ada rilis itu kebetulan Pak. Jadi periode Januari sampai dengan September ya. Sampai dengan triwulan 3 sudah ada rilis dari BKPM ya bahwa capaian realisasi investasi di Banten itu 78,6 triliun. 78,6 triliun. Itu sudah melampaui target. Target untuk triwulannya sudah terlampaui. Target untuk 1 tahunnya aja hanya 83. Itu tuh sudah 94% gitu loh. Sementara di tahun 2022 gitu ya, capaian investasi di kita itu 80,2 triliun. Dari target daerah sesuai dengan RPJMD itu hanya 53,9 triliun. Target nasional untuk Banten sendiri 60 triliun. Jadi terlampaui 20 triliun lebih. Ya. Itu luar biasa ya. Capaiannya. Luar biasa. Ini belum berakhir tahun 2023 ya. Mungkin masih bertambah ya. Ya, dari 78 itu hanya 94% lah kurang lebih ya. Dari target yang dibebankan kepada pemerintah Provinsi Banten. Itu kalau kita melihat nilai investasi yang masuk itu termasuk kategori Banten ini banyak diminati atau memang apa Pak? Betul Pak, Banten ini memang favorit loh untuk investasi. Selain letak geografis juga ya, Banten yang strategis ya. Sudah pernah dengar ALKI? Nah ini perlu dijelaskan ya. Nah ini gitu kan, alur laut kepulauan Indonesia itu konvensi laut hukum internasional ada di Banten salah satunya. Di mana itu? Selat Sunda. Selat Sunda ya. Gitu loh. Nah ini sebetulnya itu tantangan juga buat DPM ke depan itu seperti apa. Dan dari wacana-wacana kita mau bikin semacam rest areanya di laut nih, gitu loh. Dan rest area itu tempat singgah kapal-kapal. Dan harapannya itu juga nanti bisa meningkatkan PAD Banten ke depan. Oke. Gitu loh. Nanti ini akan coba kita usung ke pusat. Seperti apa tentunya dengan Provinsi Lampung ya. Karena memang Selat Sunda itu ya antara Sumatera dengan Jawa kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti itu bisa direalisasikan ke depannya. Dengan demikian investasi di Banten semakin melejit. Betul. Potensi ke depannya Pak ya. Pak Epi, tadi sudah disebutkan nilai investasi yang masuk ke Provinsi Banten. Mungkin bisa dirincikan Pak, berapa nilai per kabupaten kota? Ya.
Kita lari ke jenisnya dulu deh ya, supaya ada gambaran nih. Ada gambaran bahwa jenis investasi itu ada penanaman modal asing, ya kan? Ada juga penanaman modal dalam negeri, PMDN. Ini sampai PMA loh, dalam modal asing. Yang mana per September 2023, menurut data yang dirilis BKPM ini ya, Irfan ya, penanaman modal asing itu sebesar 50,89 triliun dari yang 78 itu. Sementara penanaman modal asingnya, PMDN-nya sebesar 27,7 triliun. Gitu loh. Sementara di tahun 2000 di tahun 2022 penanaman modal asing itu masuk sebesar 48,94, itu sudah ada peningkatan. Ini satu tahun 2022 48,94 ya. Sementara kita sekarang masih di triwulan 3 yang dirilis itu sudah mencapai 50,89. Artinya sudah melampaui tahun kemarin. Kalau PMDN belum. Tahun kemarin rilis itu 31,28, sampai dengan triwulan 3 ini untuk tahun ini baru mencapai 27,7 triliun rupiah. Nah, ini juga tantangan kami ke depan. Ini perlu dijelaskan juga nih PFP. Tadi kan ada jenis investasi ya. Iya betul. Ini sobat Kabar Banten ingin tahu nih apa sebenarnya dua jenis dari nilai investasi itu apa sebenarnya? Ada 5 sektor ya, 5 sektor capaian investasinya yang terbesar, yang dirilis oleh BKPM itu. Ya, ini adalah pertama itu adalah sektor industri kimia dan farmasi sebesar 23,43 triliun rupiah. Yang kedua adalah sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran itu sebesar 14 triliun. Yang ketiga adalah sektor listrik, gas dan air. Itu sebesar 6,91 triliun. Yang keempat, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi itu ada 6,47 triliun, dan sektor jasa lainnya sebesar 5 triliun. Ini 5 besarnya. Ini 5 besarnya capaian investasi dari yang 78,6 itu. Ini 5 besarnya. Gitu loh, Pak Irfan. Artinya nilai investasi yang paling besar di sektor apa itu, Pak? Nah ini, itu tadi di sektor industri kimia dan farmasi, betul, di Cilegon. Di kota Cilegon. Salah satunya Cilegon, dengan ada lote kemarin. Atau jangan-jangan kota Cilegon yang paling banyak investasinya di Provinsi Banten nih, Pak? Nah ini nanti nih. Ini nanti kita ada nih pada tahun 2003 sampai dengan September ini Kota Cilegon boleh dapat investasi tertinggi, betul. Di Kota Cilegon. Ya, sebesar 28,15 triliun. Betul. Sementara yang kedua itu adalah Kabupaten Tangerang. Sebesar 22,84 triliun. Dilanjutkan Kota Tangerang sebesar 12,53 triliun rupiah. Yang keempat itu ada Kabupaten Serang sebesar 7,34 triliun rupiah. Yang kelima ada Kota Tangerang Selatan sebesar 5,97 triliun rupiah. Selanjutnya Kabupaten Lebak 1,26 triliun rupiah. Yang ketujuh adalah Kabupaten Pandeglang 502 miliar, dan yang terakhir adalah Kota Serang 209 miliar. Gitu, itu Kota Serang paling kecil. Kota Serang, betul, Kota Serang paling kecil. Ini dengan banyaknya investasi di Provinsi Banten, mungkin juga semakin bisa menyelesaikan jumlah pengangguran di Provinsi Banten, Pak Epi, kira-kira begitu ya? Tentunya harapannya begitu, karena begini loh, tidak ada investasi yang tidak menyerap tenaga kerja, ya dong. Betul. Hanya sebatas mana, kan gitu ya. Setiap investasi pasti menyerap tenaga kerja. Kalau tidak salah yang dirilis itu sekitar 94.000 yang terserap, Pak Irfan. Tenaga kerja? Ya, kalau nggak salah dengan capaian realisasi investasi kita itu. 94.000 sekian kalau tidak salah. Bentar, ada datanya kok. Gitu, Pak Irfan. Kurang lebih. Nah ini dari 94.995 orang. Ini bukan klaim kami Provinsi Banten ya, tapi ini data yang dirilis oleh BKPM pusat. Pemerintah pusat dalam artian. Betul. Yang kita sampaikan tadi bukan klaim provinsi, bukan.
ya data yang bersumber atau yang dikeluarkan oleh Kementerian BKPM. Begitu Pak Irfan. Kalau boleh saya simpulkan, DPM TSP ini berarti salah satu OPD yang memang bisa menyelesaikan semua persoalan di Provinsi Banten. Karena kalau soal pekerjaan kan soal kesejahteraan. Kira-kira begitu Pak Epi ya? Ya, artinya keberhasilan ini keberhasilan ya, bersama kepada semua pihak Pak Irfan. Provinsi Banten pun terus berupaya meningkatkan iklim investasi dengan beberapa langkah konkret, diantaranya peningkatan infrastruktur. Tadi itu peningkatan layanan juga sudah jelas ya, dengan online begitu mudahnya. Kita juga ada promosi investasi, fasilitasi investasi juga itu dilakukan gitu loh. Oke. Dengan kemudahan perizinan ini, betul, saya minta doanya ke Pak Happy nih. Mudah-mudahan nanti kalau saya punya usaha, saya bisa langsung berizin ke Pak Happy ya. Tidak harus ke saya sebetulnya Pak Ida, cukup duduk manis di rumah, pegang handphone, ketik atau OSS, ya RBA, klik, bikin akun. Hak akses lah dalam ini akun ya, seperti biasa lah, seperti aplikasi yang lain, bikin akun, bikin profil usaha, selesai. NIB mau di-download atau mau yang mana pun sudah. Mudah gitu sekali. Semudah itu berinvestasi di Banten. Sudah banyak investasi yang masuk ke Provinsi Banten. Ini yang paling penting menurut saya Pak Happy adalah bagaimana merawat, menjaga kenyamanan. Nah, ini bagaimana pola yang dilakukan oleh DPM PTSP Provinsi Banten untuk menjaga kenyamanan para investor yang datang ke Provinsi Banten. Nah, itu tadi. Kita sudah punya potensi dari letak geografis, kita sudah punya potensi dari kawasan-kawasan industri. Nah, ketika kita terlena, kan gitu ya, ketika kita terlena, nah itu semua tadi itu yang ada bisa bubar kan gitu ya. Sementara kan kita akan upayakan terus itu supaya kondusif, Pak. Iklim investasi kondusif kan gitu ya. Pak Irfannya dengan apa? Dengan upaya-upaya konkret, ada fasilitasi investasi tadi itu ya. Dilakukan beberapa promosi senantiasa terus, kajian juga. Kita berkolaborasi, bersinergi dengan DPM, dengan semua pihak. Gitu kan? Nah, sehingga tadi itu nanti harapannya ekonomi bisa terus tumbuh kan gitu ya. Jadi dengan mewujudkan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan berusaha di Banten, harapannya terjadi penyerapan tenaga kerja dan nanti bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera, adil, makmur secara merata. Kan gitu ya. Karena memang kalau dilihat dari investasi ini kan masih, Pak tahu dong, terpusat. Ada berapa WKP di Banten? Ada 3 WKP, wilayah kerja pembangunan itu. Masih Tangerang tentunya yang nomor 1 ya, masih Tangerang. Yang kedua Serang, Cilegon. WKP 3 adalah Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak dan Pandeglang sendiri ini coba nanti akan mudah-mudahan ya ke depan lebih bergeliat lagi ya dalam konteks investasi, karena juga sudah sedang digodok nih beberapa kawasan industri di Pandeglang maupun di Lebak. Gitu Pak Irfan. Luar biasa, kenyamanan, kemudahan dan janji bagaimana akan berkembangnya investor di Provinsi Banten begitu ya Pak Happy ya. Karena ini progresnya luar biasa, saya doakan Pak Happy tetap sehat. Amin. Begitu pun Pak Irfan. TSP Provinsi Banten juga tetap sehat dan nilai investasi di Provinsi Banten semakin meningkat begitu. Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan Pak Happy dari DPMP TSP Provinsi Banten. Luar biasa sekali tadi progresnya Pak ya. Nilai investasi semakin meningkat, perizinan semakin mudah, dan diharapkan nilai kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten juga semakin meningkat. Terima kasih Pak Happy. Terima kasih kembali Pak Irfan. Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya. Saksikan terus program podcast Kabar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.